Kemudian untuk narasumber kita yang kedua adalah beliau dari Komisi 9 DPR Pusat, maksud saya, Dr. Haji Edi Wuryanto M.Tep. Sehat ya Bapak. Lajeng menika ingkang kaping 3 saking Kemenang inggih menika Dr. Haji Agus Suryo Suripto SAG MH. Bilujeng Bapak, ternyata menikah sejak muda dan ternyata berisiko, mulai dari penghasilan, mulai juga dari bagaimana merawat si kecil begitu ya, sampai akhirnya anak ini stunting. Sebetulnya apa sih stunting itu? Bagaimana kita bisa mencegahnya? Bu Siwi, terima kasih pertanyaannya. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Tapi stunting itu kerugiannya 3 yang ada di depan mata kita ini. 1, pendek. Kalau orang pendek itu mau jadi TNI juga nggak bisa, jadi polisi juga nggak bisa. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikirnya rendah, kemampuan akademiknya rendah, kemampuan intelektualnya rendah. Tapi pendek belum tentu stunting. Nah, kerugian yang ketiga itu adalah kalau dia sudah dewasa, sudah tua, cenderung mudah sakit-sakitan. Dan orang pendek itu kalau gemuk, Pak Bupati, gemuknya itu namanya central obese. Jadi obes, gemuk tapi di tengah, ya kayak saya itu. Tapi saya nggak stunting, karena saya tinggi gitu Pak. Nggak ada Pak stunting pendek itu. Nah, Pak Suryo apa ini jauh dari stunting, meskipun agak gemuk juga Pak Suryo ya. Nggak gemuk seperti saya, tapi nggak stunting karena belum tinggi. Gitu. Nah, itulah stunting itu kerugiannya jadinya 3. Ya. Komisi 9 ini bekerja sama dengan semuanya, begitu ya, termasuk juga dengan Kemenang mungkin. Itu sebabnya Kemenang rawuh di sini. Pak Agus, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Kemenang untuk mendukung program dari pemerintah, terutama tadi yang sudah disampaikan mengenai stunting, Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto, yang kami hormati, Pak Edi, anggota Komisi 9 DPR RI, yang kami hormati Bapak Bupati dan seluruh jajaran Forkompinda, hadirin yang berbahagia. Ada 3 permasalahan serius anak bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah perkawinan anak. Perkawinan kurang dari 19 tahun. Perkawinan yang kurang dari 19 tahun ini memunculkan permasalahan yang kedua. Apa itu? Stunting. Tadi sudah dikatakan Pak Hasto bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia menikah stunting. Karena perkawinannya mereka kawin anak, usianya belum matang, melahirkan anak-anak stunting, maka muncul persoalan yang ketiga, tingginya perceraian di Indonesia. Apa itu? Kita menghadapi masalah serius nih Mbak Sini. Perceraian di Indonesia itu 28,4%, tertinggi di Asia. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kami bekerja sama karena berdasarkan amanat Perpres nomor 72 tahun 2021 bersama BKKBN. Kalau menurut saya secara pribadi ini bukan hanya sekedar bekerja sama, tapi kami bergandengan tangan dengan BKKBN untuk penurunan stunting di Indonesia. Bulan Mei kemarin di Bantul, bulan Maret bulan Maret kemarin
Menteri Agama beserta Kepala BKKBN telah melaunching penurunan angka stunting di Indonesia yang dipusatkan di Bantul. Kemudian kemarin Kepala KUA se-Indonesia melakukan ikrar bersama untuk penurunan stunting di Indonesia. Wah, luar biasa. Melihat apa yang tadi sudah disampaikan Bu Wakil, kemudian juga Bu Bupati, kira-kira Pak, peluang dan potensi apa di Blora ini untuk bisa mencegah stunting? Kalau bisa sih sampai 0% begitu. Silahkan Bapak. Ya, jadi hari ini sebetulnya kami ingin mengajak lintas sektoral itu bersatu padu, gotong royong dalam penanganan stunting. Karena stunting itu kan hilir ya, hulunya ini kan banyak. Ada persoalan sosial ekonomi, ada persoalan pendidikan pengetahuan, ada persoalan lingkungan, ada persoalan perilaku, dan ini tidak bisa sendiri. Maka hari ini Kemenak datang. Saya mengajak Kemenaker, Badan POM, Kemenkes, TNI Polri lengkap hadir bersatu padu dalam satu model di Blora agar hilir stuntingnya tidak selesai. Dan sebetulnya seperti apa sih pembuahan yang bisa terjadi dengan baik, kesiapan dari seorang wanita untuk hamil, tentu itu juga berpengaruh dari usia perkawinan yang nanti akan diluluskan oleh Pak KUA begitu. Ibadah kita itu nyaman, ibadah kita itu enak, dan sekaligus ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa menikah itu harus ada persiapannya, baik persiapan secara fisik dan persiapan secara psikologis. Usianya juga harus pada usia yang matang. Boleh menikah nggak sih pada Injih, matur nuwun sangat Bapak.